Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Maya dan selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Rita, dengan NPM 1903101030. Kemudian ada teman saya, Dwi Widianti, 1903101037. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bab 8, pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Yang pertama, di sini ada tahapan pekerjaan lapangan. Tahap pekerjaan lapangan lebih difokuskan pada pengujian transaksi dan komunikasi dengan audit. Dari pekerjaan lapangan akan dihasilkan daftar temuan yang signifikan yang disajikan dalam draft laporan audit. Tahapan-tahapan pekerjaan lapangan yaitu yang pertama, pertemuan awal. Dalam pertemuan awal, auditor dihadapkan memperoleh gambaran mengenai audit atau sistem yang akan diaudit, sumber daya yang tersedia, dan informasi lain yang relevan. Kemudian yang kedua, pengujian transaksi. Dalam pengujian transaksi, transaksi akan diuji menggunakan berbagai teknik termasuk sampling. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar auditor dapat menilai pengendalian internal berjalan dengan efektif melalui pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Kemudian yang ketiga ada komunikasi audit. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh auditor, auditor akan membahas temuan yang signifikan audit. Pada saat yang sama, auditor akan memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan auditor. Auditor akan menginformasikan tentang kemajuan audit selama proses berlangsung. Kemudian yang keempat, pertemuan akhir. Setelah menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor akan bertemu dengan audit untuk membahas pertemuan awal dan rekomendasi yang diusulkan. Pertemuan ini akan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyepakati rekomendasi yang paling layak dan untuk menghindari kejutan selama fase penyampaian pelaporan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi merupakan tahap yang paling penting dalam setiap penugasan audit karena memberikan kesempatan bagi auditor untuk menerapkan kreativitas profesional secara maksimal. Teknik evaluasi terdiri dari bagian alir atau flowchart, kemudian pengujian transaksi, kemudian ada internal control questionnaires, dan yang terakhir ada internal control evaluation system. Selanjutnya kriteria bukti. Yang pertama cukup. Jumlah bukti audit yang menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan. Kemudian yang kedua relevan. Bukti berhubungan langsung dengan tujuan dan ruang lingkup audit yang dijalankan. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu andal. Bukti yang diperoleh harus akurat, dapat dipercaya, tidak bias, dan bukti tersebut diperoleh dari pihak ketiga auditor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Dwi Widianti. Terima kasih. Di sini saya Dwi Widianti akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rita. Bukti audit. Bukti audit yaitu bukti yang didapatkan selama pelaksanaan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Klasifikasi bukti audit berdasarkan sumber. Yang pertama yaitu bukti internal, yaitu di mana bukti yang diperoleh dan dibuat oleh audit. Yang kedua yaitu bukti internal eksternal, yaitu bukti yang berasal dari lingkungan internal tetapi juga melibatkan proses yang dilakukan oleh pihak eksternal. Yang ketiga yaitu bukti eksternal internal, di mana bukti tersebut berasal dari pihak eksternal yang selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak internal. Yang keempat yaitu bukti eksternal, di mana bukti tersebut berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal. Tipe bukti audit. Bukti audit dapat dibedakan dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama struktur pengendalian intern atau SPI, yang kedua bukti fisik, yang ketiga bukti dokumen, yang keempat bukti keterangan, dan yang kelima yaitu bukti analitis. Teknik pengujian. Teknik pengujian ini merupakan teknik yang digunakan oleh auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang relevan, andal, dan cukup. Beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh auditor dalam menguji audit yaitu wawancara, pengujian audit, seleksi, pertanyaan, inspeksi, diagram, pemodelan, observasi, konfirmasi, analisis, vouching, tracking, dan scanning. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.